Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rain Alfrendi Arayan. Di sini saya akan membahas materi sejarah Indonesia tentang masa akhir Orde Baru. Orde Baru adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang ada, seperti terjadinya korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat, banyak terjadi pelanggaran HAM, dan tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. Adapun tujuan Orde Baru yaitu melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, dan menerapkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, duifungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pada tahun 1965. Dan yang terakhir, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Peristiwa besar yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru tentu tidak terlepas dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Lewat Super Semar, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Soeharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Terdapat krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan masa Orde Baru. Krisis yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. IGGI adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan duifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.
Runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru disebabkan karena adanya krisis moneter pada tahun 1997. Sejak tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia.